Membiasakan masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas untuk mencegah penyebaran COVID-19, Polres Malang bersama pemerintah Kecamatan Pakis menggelar operasi justisi protokol kesehatan. Pada kegiatan ini, pengguna jalan yang terjaring diberikan masker dan diberikan pemahaman pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Upaya untuk mencegah sekaligus menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Malang terus dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19 bersama unsur terkait. Pada PPKM level 3 ini, operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan kembali dilakukan di pintu exit tol Pakis dengan menerjunkan puluhan aparat gabungan dari Polres Malang, pemerintah Pakis beserta Polsek dan Koramil, Terantib, dan unsur terkait lainnya. Sampai dengan hari Senin 2 Agustus 2021, jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang sebanyak 9.925, sembuh 6.527, dirawat dan isolasi mandiri 2.959, dan meninggal 439, serta 734 terkonfirmasi positif dari wilayah Kecamatan Pakis. Menurut Kapolsek Pakis menjelaskan, protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk penggunaan masker sebagai tanggung jawab seseorang kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di lokasi operasi penegakan disiplin ini, terjaring sebagian pengguna jalan melintas yang masih tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan. Para pelanggar ini diberikan masker dan pemahaman pentingnya mematuhi protokol kesehatan oleh petugas. Kegiatan kali ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan dalam satu minggu itu hampir 3 kali. Dan itu terjadwal dari Polres ataupun dari Pemkab. Bentuknya kegiatan ini adalah operasi justisi, di mana tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prokes. Jadi penggunaan protokol kesehatan itu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, menjaga membatasi mobilitas dan lain sebagainya. Tingkat kepatuhan masyarakat sampai saat ini saya nilai sudah agak lumayan bagus dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena mungkin kegiatan ini memang rutin dilaksanakan, sehingga masyarakat sudah mulai sadar bahwa protokol kesehatan itu sangat penting sekali di masa pandemi ini. Persebaran COVID-19 di Pakis ini memang 3 minggu sebelumnya ini, 2 minggu sebelumnya ini memang sedikit tinggi, namun sekarang ini sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun. Ini sesuai dengan data yang ada di Dinkes. Saya mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga, tetap memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, terus kemudian membatasi mobilitas, kemudian juga tetap waspada, karena COVID-19 ini sangat berkembang, apalagi saat ini sudah ada varian baru, varian Delta. Iwan Hikmawan melaporkan. Upaya mempercepat vaksinasi bagi warga, Koarmada 2 siap membantu pemerintah Kota Malang dalam memberikan vaksinasi bagi warga di Kota Malang. Rencananya, Koarmada 2 dalam waktu dekat akan membantu Pemkot Malang untuk vaksinasi massal bagi warga Kota Malang. Untuk mendukung percepatan vaksinasi warga Kota Malang, Satgas Vaksinasi Koarmada 2 Selasa siang bertemu dengan Wali Kota Malang untuk melanjutkan audiensi terkait pelaksanaan vaksinasi massal bagi warga Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, Komandan Satgas Vaksinasi Koarmada 2 TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Wirawan Adi, mengatakan bahwa serbuan vaksinasi yang rencananya dilakukan di Kota Malang merupakan instruksi dari Panglima TNI AL.
Untuk itu, Koarmada 2 TNI AL membantu pemerintah daerah khususnya Kota Malang dalam memberikan vaksinasi bagi warganya. Terkait total jumlah vaksin yang akan di-dropping ke Kota Malang, Komandan Satgas Vaksinasi Koarmada 2 TNI AL mengatakan bahwa jumlah vaksin yang disediakan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan jenis vaksin yang disediakan yakni vaksin Sinovac dan AstraZeneca seperti yang telah dilakukan di Surabaya. Pada prinsipnya, Panglima Koarmada 2 atas perintah Bapak Kasal untuk melaksanakan serbuan vaksinasi membantu pemerintah daerah, khususnya pada saat ini adalah pemerintah Kota Malang, untuk bisa mencapai herd immunity. Jadi Bapak Panglima Koarmada 2 sangat komit terhadap hal tersebut sehingga akan melaksanakan pengadaan vaksinasi dalam hal ini ke atas Bapak, ke Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Kesehatan semaksimal mungkin bisa mendukung kebutuhan dari pemerintah Kota Malang. Begitu. Sementara Wali Kota Malang Setiaji menyambut baik rencana vaksinasi dari Koarmada 2 TNI AL. Wali Kota mengaku bahwa berapapun jumlah vaksin yang disediakan Pemkot Malang siap menerima. Dan Wali Kota meminta agar serbuan vaksin yang dilakukan oleh Koarmada 2 dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Mengingat untuk hari biasa merupakan vaksinasi reguler yang dilakukan di Puskes di Kota Malang. Tadi disampaikan oleh dan satgasnya ya, bahwa ada ketersediaan tenaga medisnya 100, kurang lebihnya 100. Maka kurangan itu akan kita tutupi. Maka saya tadi lanjutkan kalau bisa harinya tidak hari efektif, hari Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu itu kami secara reguler kan tidak ada ya. Jadi kita gunakan memang Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya serbuan. Kalau reguler kita laksanakan setiap hari ya, mulai pukul 5 sampai pukul 12. Simon Alfredo melaporkan. Puluhan tenaga kesehatan di Kota Malang menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga. Selain para tenaga kesehatan, vaksin massal juga dijalani para penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Vaksinasi massal COVID-19 dosis ketiga untuk tenaga kesehatan dilaksanakan di 2 kampus di Kota Malang. Sebanyak 44 tenaga kesehatan di Kota Malang menjalani vaksinasi dosis ketiga di 2 tempat yang berbeda. Adapun vaksin yang disuntikan terhadap para tenaga kesehatan yaitu vaksin Moderna yang merupakan vaksin booster atau dosis ketiga. Proses vaksinasi dosis ketiga ini berbeda dengan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Sebelum disuntik vaksin dosis 3, para tenaga kesehatan harus menandatangani fakta integritas terlebih dahulu. Vaksin ketiga khusus tenaga kesehatan yaitu jenis vaksin Moderna untuk penyandang disabilitas mendapat suntikan vaksin jenis Sinovac dan bagi masyarakat umum disuntik vaksin AstraZeneca. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjelaskan, Kota Malang adalah daerah yang pertama di Jawa Timur yang menjalani vaksinasi dosis ketiga, sehingga para nakes di Kota Malang memiliki kesempatan pertama untuk mendapatkan vaksinasi tahap ketiga. Sementara vaksin Sinovac yang diberikan merupakan vaksin termahal, terbaik, terbatas, khusus difabel. Sementara data para tenaga kesehatan di Kota Malang yang disuntik vaksin COVID-19 dosis ketiga jenis Moderna sebanyak 44 orang, puluhan penyandang disabilitas divaksin jenis Sinovac, dan 3.000 dosis untuk masyarakat umum dan mahasiswa mendapatkan vaksin jenis AstraZeneca. Karena vaksin itu tidak langsung datang secara massal gitu, seminggu rata-rata 2 kali, dan biasa kami distribusikan. Di sebelah dilakukan vaksinasi untuk difabel dan vaksinasi untuk SDM kesehatan. Saya ingin menyampaikan untuk difabel jenis vaksinnya adalah Sinovac, khusus difabel umur 18 tahun ke atas. Kemudian untuk SDM kesehatan ini harus menggunakan fakta integritas. Ini adalah vaksin ketiga khusus SDM kesehatan, jenis vaksinnya adalah Moderna. Nah, karena vaksin ini baru Rabu kemarin datang, kemudian kami koordinasi dan UMM bersedia untuk memulai vaksinasi bagi SDM kesehatan dengan vaksin Moderna dan vaksinasi bagi penyandang disabilitas dengan vaksin Sinovac
Semua vaksin ini ada di cold storage-nya Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Jadi Kota Malang ini adalah daerah pertama di mana menggunakan vaksin Moderna untuk vaksinasi ketiga bagi SDM kesehatan dan Sinovac bagi difabel. COVID-19 ini. Yanto Yancu melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Puluhan relawan pengatur lalu lintas atau Supeltas menjalani vaksinasi perdana. Vaksinasi bagi Supeltas ini merupakan upaya melindungi mereka dari penyebaran COVID-19 dan percepatan vaksinasi bagi masyarakat. Puluhan sukarelawan pengatur lalu lintas atau Supeltas yang biasanya mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik di Kota Malang, Selasa pagi menerima vaksinasi tahap pertama di Taman Krida Budaya Kota Malang. Puluhan Supeltas yang akan melakukan vaksinasi tersebut terlebih dahulu melakukan screening kesehatan yang dilakukan petugas medis dari Klinik Bayangkara Polresta Malang Kota. Relawan Supeltas yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin. Arifin, Ketua Paguyuban Supeltas yang merupakan salah satu peserta penerima vaksin mengatakan, total relawan Supeltas di Kota Malang 140 orang dan yang melakukan vaksinasi sebanyak 110 orang. Sedangkan sisanya belum dilakukan vaksin karena belum ada kesiapan. Ia menambahkan bahwa alasan relawan Supeltas dilakukan vaksinasi untuk menambah imun tubuh sehingga tahan terhadap penyebaran COVID-19. Anggota Supeltas yang ada di Kota Malang itu 141. Tapi yang sudah vaksin di kelurahan itu sekitar sama yang ini 110. Jadi yang sisanya 31 masih belum siap untuk melaksanakan vaksin. Kita kerja di jalan, kendaraan lalu lalang itu kan kita istilahnya tidak bisa untuk mengantisipasi, untuk antisipasi biar tidak menjalar COVID ini pada kita, menjaga imun kita supaya kita lebih kuat, lebih di lapangan kita lebih giat, istilahnya lebih fresh gitu loh Mas. Sementara Kanitrek Iden Polresta Malang Kota mengatakan total warga yang divaksin sebanyak 100, di mana 30 orang dari relawan Supeltas, sedangkan 70 lainnya merupakan masyarakat umum. Antusiasme masyarakat yang ingin vaksin cukup tinggi, di mana banyak yang mendaftar namun dibatasi hanya 100 orang. Vaksinasi bagi relawan Supeltas dan masyarakat umum yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota, selain untuk melindungi mereka dari persebaran COVID-19, juga sebagai upaya mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi bagi masyarakat. Vaksin ini dosis kedua yang dilaksanakan tanggal 3, sebelumnya kemarin tanggal 6 Juli. Tempatnya juga di Taman Krida Budaya, di Suhat. Jumlah yang kita vaksin ada 100 orang, 30 Supeltas, kemudian untuk yang lainnya dari masyarakat umum. Untuk antusiasme sendiri dan dari Supeltas dan masyarakat? Antusias sangat luar biasa, karena kemarin yang pertama itu lebih dari 100 ya sebenarnya, tapi karena memang kita batasi stoknya hanya 100 dosis, sehingga hanya bisa untuk 100 orang. Pentingnya Supeltas divaksin ini bisa dijelaskan kan? Penting, teman-teman Supeltas kan sangat membantu ya, membantu terutama kalau di jalan, membantu kita, membantu masyarakat, sehingga apabila teman-teman itu sudah punya daya tahan tubuh yang kuat, sehingga tidak akan menyebabkan mungkin menularkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Simon Alfredo melaporkan. Akibat stok sayuran melimpah karena banyak petani panen berdampak pada turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran. Tidak hanya itu, karena kondisi cuaca, biaya perawatan sayuran meningkat, khususnya untuk biaya obat-obatan. Sudah sejak beberapa waktu yang lalu harga sayuran mengalami penurunan harga kembali di tingkat petani setelah dalam beberapa minggu harga sayuran naik drastis. Kondisi ini terjadi karena cukup melimpahnya pasokan sayuran di pasaran, sementara permintaan masih belum ada peningkatan, sehingga sayuran tidak bisa terserap maksimal ke pasar, terlebih PPKM masih berlangsung. Turunnya harga ini cukup memberatkan para petani, khususnya ketika harga sayuran turun drastis, karena biaya perawatan yang juga semakin meningkat, terlebih ketika kondisi cuaca kurang mendukung.
Beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga salah satunya adalah seledri yang sempat berada di kisaran harga 15 ribuan per kilogram di tingkat petani. Kini turun dan menjadi 7 ribuan per kilogram. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kekhawatirannya apabila harga jual sayuran semakin turun, maka modal yang dikeluarkan tidak akan bisa kembali dan petani merugi. Terlebih harga obat-obatan yang dirasakan mahal oleh para petani. Di lokasi kawasan Torongrejo terlihat aktivitas warga sedang mempersiapkan sayuran untuk dibawa ke pasar. Dan di tempat lainnya petani sedang melakukan panen sawi dan seledri, walaupun harga jual saat ini sedang turun. Gimana untuk harga sayuran saat ini, Pak? Ya, banyak yang turun. Sejak kapan, Pak? Sudah 2 minggu. Ya. Apa aja, Pak, yang turun, Pak, saat ini, Pak, yang terlihat? Seledri, sawi manis, ya. Terus sawi daging, ya. Andewi. Asalnya yang seledri kan dengar-dengar kemarin masih agak tinggi ya? Iya, agak tinggi, Pak. Sempat berapa? Ya, kalau dari petani 13, 14. Sempat ya? Sekarang turun? Sekarang cuma 5.000. Tingkat petani ya? Dari petani. Kemudian apa yang sawi sekarang 1.000 dengar-dengar? Sawi manis. Sawi manis 1.000, Pak ya? Padahal kemarin masih sempat berapa? Sampai dari petani 5.000. Pengaruh penutupan jalan gimana ini, Pak? Wah, itu pengaruh banyak sekali itu. Gimana ya? Orang kecil kalau kena seperti ini ya repot gimana ya? Kira-kira ada berapa hari ke depan harga gimana prediksinya harga-harga? Kalau harga ini sayuran ini bisa turun lagi sekarang. Bisa turun lagi ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan kini kenaikan kasus mulai terpapar hingga kematian masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, yang membuat pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan mulai dari PSBB, PPKM Mikro hingga PPKM level yang kini terus berlangsung. Akibatnya, perekonomian tidak stabil. Hal ini dirasakan salah satu penjual bendera musiman di Kota Batu. Penjual bendera musiman yang biasa berjualan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di sepanjang jalan kawasan Kota Batu mengeluhkan sepinya pembeli akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda sejumlah daerah di Indonesia. Beragam model bendera yang dijual pedagang musiman ini dari harga Rp5.000 hingga Rp250.000 hingga kini masih sepi pembelinya. Adapun bendera yang dijual meliputi bendera kecil, bendera berukuran sedang, dan bendera berbentuk umbul-umbul. Kardi, salah satu penjual bendera, mengaku jika penjualan tahun ini berbeda jauh dengan sebelum pandemi COVID-19, yang biasa dalam sehari bisa laku 10 bendera hingga 15 bendera, namun kali ini sehari hanya laku 1 hingga 2 bendera. Jika pembeli hingga hari H peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tidak terjual hingga 50%, akan merugi bahkan modal pun tidak kembali. Rencananya meskipun pembeli sepi, para penjual bendera akan tetap bertahan hingga hari H peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kondisi sekarang sih jauh, yang kalau sekarang ini menurun banget. Dampaknya sih kena kan. Kalau musim-musim kayak gini jauh lebih baik sebelum pandemi. Kalau sekarang drastis turun banget. Biasanya berapa, Pak? Kalau sebelumnya? Kalau misalnya dari omset biasa mencapai dari 30. Sekarang kan setengahnya aja belum. Kalau daya beli masyarakat yang turun ya, Pak? Ya iya, kan serba dibatasin gitu. Yanto Yancung melaporkan. Dan berikut laporan tentang perakiran cuaca yang telah kami dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso Malang.